Ada martir-martir yang meninggal karena iman akan Kristus, tetapi juga ada martir-martir yang wafat karena membela kebenaran, menegakkan keadilan dan perdamaian. Justru karena dia sebagai orang beriman In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 144. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini perhatian kita tertuju pada peristiwa kematian seorang pribadi bernama Paulus Iwan Budi Prasetyo. Beliau sebagai pribadi yang beragama Katolik, dengan satu istri, dengan 4 putra-putri, yang terkecil masih taman kanak-kanak, mengalami peristiwa yang di luar dugaan kita semua. Meninggal dunia dalam kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya hangus terbakar. Maaf, kepalanya dipenggal, terpisah dari tubuhnya. Sebagai pribadi, sebagai seorang imam, peristiwa ini langsung membawa saya pada pengalaman Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis dalam kemartirannya dipenggal kepalanya oleh Herodes atas permintaan Herodias melalui putrinya yang menari dan menyukakan hati Herodes. Namun di balik peristiwa itu ada kematian tragis seorang Yohanes Pembaptis. Dia mati atas permintaan istri Herodes, istri yang direbut dari adiknya sendiri. Namanya Herodias, diperistri oleh Herodes. Dan Santo Yohanes Pembaptis dengan keras menegur mereka. Karena teguran itu yang mengungkapkan kebenaran,
membuat Herodias sakit hati dan merasa dendam. Dendam kesumat itu berbuah tindakan jahat, yakni kematian Santo Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yohanes Pembaptis mati bukan demi membela Yesus, tetapi mati karena membela kebenaran, menyuarakan keadilan. Dan dia dibunuh oleh Herodes menuruti kemauan Herodias. Yohanes Pembaptis disebut martir. Kemartiran bukan pertama-tama karena iman kepada Kristus, tetapi kemartiran karena dia menyuarakan kebenaran kepada Herodes dan Herodias. Kemartiran tentu dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Ada kemartiran karena iman akan Kristus. Itu para martir yang meninggal karena Kristus. Ada martir-martir yang meninggal karena iman akan Kristus, tetapi juga ada martir-martir yang wafat karena membela kebenaran, menegakkan keadilan dan perdamaian, justru karena dia sebagai orang beriman yang mengimani Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemazmur pada hari ini mengajak kita menyadari untuk di hadapan Tuhan mengakui bahwa Tuhanlah gunung batu kita, dan kita ini di hadapan Tuhan bukan apa-apa. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk taat kepada Allah yang menciptakan kita, hidup di dalam kebenaran, memperjuangkan keadilan dan perdamaian dengan konsekuensi. Bisa jadi orang-orang tidak menyukai kita karena pilihan-pilihan kita untuk mengungkapkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Inilah panggilan yang menantang kita untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita, namun tetap dengan kerendahan hati bahwa kita ini di hadapan Tuhan hanyalah makhluknya. Kita dipanggil untuk bersikap rendah hati, tidak mudah memandang negatif sesama kita. Alih-alih kita dipanggil untuk terus mewujudkan kebaikan, peka, peduli, berbela rasa kepada mereka yang menderita, dan berjuang untuk terus membela kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.